Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing. Pertama-tama saya pun akan mengundang gereja ya, berpikir dan memasukkan hati kita masing-masing. Apa yang kita mau lihat pada pagi hari ini tentang Mazmur pasal 71 ayat 8 yang berkata demikian, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Kalau kita membaca ini Mazmur pasal 71, dia menyampaikan firman ini untuk kita semua. Satu firman yang untuk doa yang menceritakan tentang kerinduan untuk mendapatkan pelindungan dan penyelamatan dari Tuhan, terutama dalam situasi kesulitan dan tantangan kehidupan. Kita tidak tahu pasti siapa yang menulis ini Mazmur, kalau nggak salah Raja Daud. Tapi kita belum ada kepastian. Tetapi apa yang kita bisa melihat di sini, Mazmur ini mencerminkan rasa kepercayaan dan ketergantungan tinggi kepada Tuhan. Dan mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan pertolongan dan kekuatan. Juga mengekspresikan pujian dan penghormatan kepada Tuhan karena kasih setianya. Jika kita ada suatu hal yang menggerakkan Tuhan kita itulah adalah hati yang benar-benar bersyukur dan penuh pujian. Kita melihat dalam beberapa bagian Alkitab, berapa banyak pembebasan yang Tuhan memberikan kepada umatnya ketika dia memujinya. Dan saya tidak menunjuk di sini hanya untuk menyanyikan lagu-lagu saja. Tetapi saya berbicara tentang menjalani kehidupan yang dipuji setiap hari. Itulah yang kita harus pokokkan. Saya percaya kata sepanjang hari atau terus-menerus digunakan dalam ayat ini untuk membuat kita semua mengerti bahwa ungkapan pujian kita tidak boleh sesaat waktu saja. Atau untuk suatu acara seperti kebaktian hari Minggu. Itu tidak cukup. Tetapi kita harus memuji Tuhan terus-menerus. Itu berarti memuji Dia dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Terus-menerus, tanpa henti. Tanpa henti di tengah tugas-tugas kita yang sehari-hari. Meskipun saat ini kita sedang mengalami suatu hal yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Jika kita tahu seberapa besar kuasa Tuhan dilepaskan ketika kita memuji dan mengagungkan Dia. Terutama ketika kita melakukan dengan iman dan hal-hal yang masih kita harapkan. Kita akan benar-benar mengubah gaya hidup dan kata-kata kita. Semoga rasa syukur terbesar kita adalah untuk siapa Tuhan itu dan untuk kebesarannya. Kemudian untuk apa yang telah Dia capai dalam dari diri kita, untuk apa yang masih akan Dia capai. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Memberikan pujian saudara-saudara sekalian. Itu berarti setiap saat dalam kehidupan kita. Berarti berjalan dengan iman.
dan menghormatkan terus-menerus kepada Tuhan yang kita layani adalah jalan kedewasaan rohani. Rasa syukur dan pujian memiliki konsekuensi yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi yang terkasih, kami berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, di mana kami pada saat ini sekalian bisa bersama dengan gerejamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami berdoa agar Roh Kudus datang untuk berbicara secara mendalam ke dalam hati kami masing-masing, memberikan jawaban kepada mereka yang menderita, memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah. Kami juga berdoa untuk kesembuhan dan transformasi dalam fisik maupun spiritual. Tolonglah, pakailah hamba-Mu ya Bapa. Izak sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat siang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siang. Kami bersyukur karena hari ini kita bisa bersatu hati datang ke tempat ini untuk bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Haleluya. Kita datang karena kita mau menyembah Tuhan seperti yang dikatakan tadi sama Irmaung Biosin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan saat ini dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, dan dengan sukacita kita menyatakan, hari ini kurasa bahagia karena kita bisa bertumbuh. Ini ku rasa bahagia bertumbuh tak seimbang. Tuhan Yesus melakukan kita tanpa memandang antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau tanganku yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau
pribadimu yang ada di sebelahmu. Engkau saudaraku, engkau sahabatku. Tidak ada satupun kuasa yang bisa memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersatu hati di tempat ini. Kita anak-anak Tuhan yang sudah dipersatukan. Kita berbahagia karena kita bisa datang. Dan kita bersatu hati karena kita semuanya sama. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Dan kita akan menyanyikan sekali lagi. Kita bertemu di sini untuk apa? Di dalam kasih Tuhan. Di dalam sukacita Tuhan. Di dalam rumah Tuhan kita bersukacita hari ini. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita boleh saling mengasihi. Amin. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari suka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari kita cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, suka kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari terus kita bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Karena Dia, Tuhan kita, sungguh sangat mengasihi kita. Amin. Tanggalkan segala pergumulan kita. Tanggalkan segala kesedihan kita. Karena Tuhan itu sungguh sangat mengasihi kita. Dan kasih setianya sungguh bisa kita rasakan hari lepas hari. Kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Berikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, Tuhan Kau sediakan bagiku.
sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Benar Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu saat ini. Kami boleh merasakan kasih setiamu, hari lepas hari penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-berkat semua yang sudah kami terima. Bukan karena kepandaianku, bukan karena kasih-Mu, kasih setiamu sendiri, tetapi karena kasih-Mu Bapa, kasih-Mu yang begitu besar, melebihi segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Kau berikan, untuk berkat yang sudah kami terima, untuk perlindungan hari lepas hari, dan untuk penyertaan-Mu dimanapun kami berada. Inilah kerinduan kami untuk terus menyembah dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena janji-Mu seperti fajar yang tidak pernah terlambat setiap hari. Kau selalu menopang kami Tuhan. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku mampu, ku tahu ku tak
Tuhan mau membelaiku, cinta-Mu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari, dan tiada penyelamat bersinar. Kau seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Hidup seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Minta Ibu Eva untuk berdoa untuk Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita membawa hidup kita di mezbah Tuhan untuk bisa menjadi mezbah doa dan banyak suku bangsa bisa diselamatkan karena Tuhan mengurapi kita dengan urapan yang baru.
Ampuni segala dosa-dosa kami. Kini saatnya Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Berbicaralah menurut hamba-Mu Ishak yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tidak keluar dari mulut manusia, tapi dari hati dan mulut-Mu sendiri ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti dan merubah cara hidup kami untuk makin sempurna seperti Engkau sendiri Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Baik, puji Tuhan, kita ada kesempatan lagi untuk merenungkan sabda dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Kolose. Kita sudah hampir mau selesai seluruh pembahasan daripada kitab Kolose. Hari ini kita masuk dalam pasal yang keempat, ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Kolose pasal yang keempat, ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Dan nanti saya juga akan membacakan beberapa ayat yang lain bagi kita. Tapi inilah teks dasar dari kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kolose pasal 4, ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, atau saya mulai dari ayat 1. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami,
supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Baik, ini firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Dan judul yang saya mau berikan bagi kita adalah nasihat untuk hidup dengan baik di tengah dunia yang penuh tantangan. Oke, nasihat-nasihat untuk hidup dengan baik di tengah dunia yang penuh tantangan. Ya, dalam bahasa Portugis, subjudul daripada bagian ayat 2 sampai ayat 6 adalah nasihat-nasihat akhir. Saya baca dan saya renungkan dan saya kasih judul ini. Ada beberapa nasihat yang Paulus memberikan kepada jemaat di Kolose untuk hidup dengan baik di tengah dunia yang penuh tantangan. Hidup dengan baik di sini adalah bukan baik dalam arti makmur atau berkaitan dengan kesejahteraan sosial, tetapi baik dalam arti mempunyai satu kualitas, mempunyai suatu keamanan, suatu ketentraman, suatu kedamaian. Bagaimana kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Baik, kita mengingat kembali konteks daripada penulisan kitab Kolose. Jadi kitab Kolose itu adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Bukan Paulus yang mendirikan jemaat ini, tetapi anak buahnya. Tetapi Paulus juga merindu untuk ke sana. Dan Paulus juga ingin memberikan beberapa nasihat kepada jemaat di Kolose. Ada beberapa tantangan yang mereka alami di sana, seperti ajaran-ajaran yang sesat, ya, ajaran-ajaran yang mencampurkan soal mistisisme, ajaran-ajaran yang juga mau menambahkan hal-hal dari Yudaisme terhadap Injil yang sudah diberitakan kepada jemaat di Kolose, ya, sehingga kita sudah merenungkan tentang hal itu. Jadi ada guru palsu di dalam jemaat di Kolose yang berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan dan menambahkan hal-hal kepada iman percaya jemaat di Kolose, sehingga Paulus harus menulis surat ini. Dan inti daripada surat ini, Paulus menulis tentang keutamaan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah yang utama, adalah yang terutama, adalah yang tertinggi. Dan Paulus menjelaskan karya-karya yang Yesus Kristus lakukan bagi kita, sehingga kita tidak perlu membuat apa-apa lagi untuk diselamatkan, ya, karena bukan amal, bukan perbuatan baik, bukan karena taat kepada hukum Taurat, bukan karena taat atau kepada pantangan mengenai hari-hari tertentu. Tidak ada sesuatu yang perlu ditambahkan terhadap karya daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah datang ke dunia dengan tujuan yang jelas, mati di kayu salib tempat kita, bangkit mengalahkan maut, mengalahkan iblis, sehingga kita benar-benar kalau mempunyai relasi dengan Tuhan, kita langsung diselamatkan. Tetapi Paulus juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal praktis yang kita harus melaksanakan sebagai akibat kita sudah dibangkitkan, dihidupkan kembali bersama dengan Kristus Yesus. Ya, kita baru baca atau kita baru renungkan tadi di sekolah minggu, kita harus tetap mencari perkara yang di atas, ya. Kita harus tetap menanggalkan manusia lama kita. Manusia lama kita sudah mati. Manusia lama kita yang dahulu dikuasai oleh dosa tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi kita harus memakai pakaian atau manusia yang baru, ya.
Jadi benar Yesus Kristus mati bagi kita, menyelamatkan kita, kita tidak perlu membuat apa-apa lagi, tetapi kita mulai hidup yang baru, kita menjadi bayi secara rohani, kita perlu bertumbuh, kita perlu dewasa, kita perlu menanggalkan pakaian lama daripada dosa kita dan mengenakan pakaian yang baru. Dan Paulus menjelaskan hal-hal praktis yang kita harus melakukan sebagaimana tadi sudah jelaskan di dalam sekolah minggu. Dan dalam khotbah yang terakhir menyangkut topik ini, kita melihat bahwa Paulus menjelaskan tentang hubungan antara anggota-anggota rumah tangga dan juga hubungan di dalam sosial, ya, termasuk ayat pertama tadi yang kita sudah baca soal relasi antara majikan dan juga dengan hamba, ya. Tuan-tuan berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, dan hamba mereka harus juga taat kepada majikannya atau kepada bos atau kepada pimpinan, ya, sebagaimana takut akan Tuhan. Dan kita sampai kepada bagian dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6 ini. Jadi Paulus menulis surat ini, dia sudah hampir selesai surat ini. Tetapi Paulus tahu bahwa jemaat Kolose itu meskipun membaca tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus, mereka masih akan menghadapi kehidupan yang nyata, ya. Masih akan menghadapi tantangan, masih ada menghadapi ancaman, ya, daripada guru palsu, daripada orang-orang di sekitarnya, sehingga dia memberikan nasihat-nasihat akhir kepada jemaat di Kolose. Dan apa nasihat yang Rasul Paulus memberikan di sini? Yang pertama adalah ke atas ke bawah, tengah, ya. Gimana tekannya? Oh, on dulu, sudah on. Ya, sekarang sudah on. Ya, yang pertama, bertekunlah dalam doa untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia, ya, jemaat Kolose, tantangan pada zaman mereka. Dalam mau mengakhiri nasihat-nasihat terakhir, Paulus berbicara pertama, bertekunlah di dalam doa. Ya. Mengapa Paulus mengatakan untuk bertekun di dalam doa? Ya, ini menarik sekali saya merenungkan di sini. Mengapa Paulus mengatakan, untuk kalian menghadapi semua tantangan-tantangan yang masih ada, kalian harus bertekun terus-menerus di dalam doa. Mari kita merenungkan, apa itu berdoa? Ya, berdoa secara singkat adalah kita berbicara dengan Tuhan. Kita membuka hati kita dan kita berbicara dengan Tuhan. Kita menyampaikan isi hati kita, permintaan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Dan Paulus bilang, kalian jangan lupa terus bertekun di dalam doa. Ya. Doa juga adalah cara kita mempertahankan, memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, ini penting. Doa, cara untuk kita berbicara dengan Tuhan tetapi mempertahankan persekutuan kita, komunion kita dengan Tuhan. Melalui doa kita mempunyai satu relasi dengan Tuhan. Kita punya satu kedekatan dengan Tuhan. Kita mempunyai suatu hubungan, suatu koneksi dengan Tuhan. Ya. Jadi ini pentingnya doa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita teringat bahwa model daripada doa yang Tuhan berikan kepada kita adalah doa Bapa kami. Ya, semua kita
Kristen atau non-Kristen, ya paling tidak kita pernah dengar tentang doa Bapa kami. Ya, bagaimana doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, pertama kita berdoa kepada Allah Bapa. Kita tahu bahwa Bapa itu kudus, suci. Bapa itu ada di sana, Bapa itu ada di atas, Bapa itu maha kuasa, maha tahu, Bapa itu pencipta, Bapa itu berdaulat, Bapa itu Allah, pencipta segala sesuatu. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, tetapi kita lanjut juga di dalam doa Bapa kami dan kita belajar banyak hal. Ada dalam Matius ya pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6. Datanglah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kita berdoa supaya kerajaan Allah itu datang. Ya, kerajaan Allah itu bukan kerajaan senjata, bukan kerajaan dengan alat-alat canggih untuk perang, tetapi kerajaan Allah adalah kasih, adalah kebenaran, adalah keadilan. Ya, kerajaan Allah menurut Roma bukanlah makanan dan minuman, tetapi adalah persekutuan dengan Tuhan. Tetapi di dalam doa juga kita meminta kebutuhan kita pada hari-hari ini. Ya, Matius pasal 6 ayat yang ketiga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa juga kita bisa meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh ini dan itu. Anak saya butuh ini dan itu. Keluarga saya butuh ini dan itu. Karyawan saya butuh ini dan itu. Gereja kami butuh ini dan itu. Tuhan, berikanlah kepada kami. Dalam doa juga kita meminta ampun kepada Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita telah diampuni oleh Tuhan, kita yang tidak layak, dan kita juga meminta ampun daripada Tuhan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tapi satu hal yang menarik di sini dalam konteks daripada surat Paulus dan surat kepada jemaat di Kolose di sini, untuk kita hidup dengan baik, kita harus bertekun di dalam doa. Karena doa itu yang akan membuat kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap sadar diri, tetap tidak lupa perkara-perkara yang di atas, tetap tidak lupa bahwa kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru kita. Doalah yang akan membuat kita benar-benar sadar, was-was. Kita tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus mengatakan bertekunlah dalam doa. Dengan kata lain Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, kalian sudah mendapat begitu banyak berkat di dalam Tuhan Yesus. Kalian sudah diselamatkan, kalian sudah dilepaskan dari iblis, kalian sudah mematikan manusia yang lama daripada kalian, kalian sudah diberkati banyak sekali, kalian sudah mendapat pengajaran, tapi kalian bisa tetap lupa. Kalian tiba-tiba bisa lupa perkara dari atas. Kalian kadang-kadang bisa lalai. Kalian kadang-kadang bisa gelap, bisa kehilangan, bisa tergoda. Ya, itu berkaitan dengan topik yang berikut. Tetapi doalah yang akan membuat kalian tetap hidup terkoneksi, sadar, tidak ingat di mana kalian berada. Doalah yang akan membuat kalian tetap terkoneksi pada janji-janji yang Tuhan berikan yang luar biasa. Kalau kalian tidak berdoa,
Kalau kalian tidak bertekun berdoa, kalian akan kendor. Kalian akan tidak sehat secara rohani. Kalian bisa sakit secara rohani. Kalian bisa mundur, kalian bisa patah semangat. Ya, kalian bisa terpengaruh oleh dunia, bisa ditakuti oleh dunia. Tapi kalau kalian berdoa terkoneksi dengan Tuhan, kalian bersekutu dengan Tuhan, kalian dengar Tuhan, kalian bicara kepada Tuhan, Allah, Dia adalah Allah yang hidup, mempunyai telinga dan mendengar, tangan dan bergerak, kaki dan berjalan. Tuhan bukanlah patung yang mempunyai mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, mulut tidak bicara. Tuhan adalah Allah yang hidup. Dan yang luar biasa yang saya renungkan ini, bertekunlah dalam doa, khususnya bagi kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita bisa berdoa dalam satu level yang berbeda. Karena kita dibukakan, disingkapkan mata kita yang dahulu tertutup. Mata kita yang dahulu buta, kita raba-raba, ya. Pak, ini benar atau tidak benar ini? Kita tidak tahu, ya. Ini boleh tidak boleh, kita dalam dosa, ya, kita tetap berdosa. Ketika Yesus Kristus membuka mata rohani kita, kita melihat Tuhan dan kita bisa membuka hati kita kepada Tuhan berdasarkan janji-janji kebenaran firman Tuhan. Ini satu hak yang luar biasa yang kita miliki untuk berdoa dengan Tuhan. Dan itu yang Paulus perbuat. Itu yang Paulus perbuat ketika dia berdoa bagi bangsa Yahudi, ketika dia berdoa bagi bangsa Israel, ketika dia berdoa bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Luar biasa, hati Paulus adalah seorang yang kenal siapa Tuhan yang dia sembah, dan sebab itu dia berdoa, Bapa, selamatkanlah bangsa Israel, Bapa, selamatkanlah orang non-Yahudi, Bapa, selamatkanlah orang yang berdosa, Bapa, kalau berkenan saya mau sampai kepada Spanyol di ujung Eropa untuk membawa Injil supaya orang-orang bisa diselamatkan. Doa penting untuk kita survive, untuk kita hidup, untuk kita benar-benar sadar tentang apa yang sedang terjadi. Ya. Untuk kita tetap mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Ya, kalau kita tidak bicara satu dengan lain, kita kehilangan persekutuan, ya. Kendor, ya. Apalagi kalau orang tua dan anak, ya, tidak bicara. Ya, akhirnya persekutuannya macet, ya. Ya, tadi malam saya omong dan papa mama, ya enak bisa dengar, belajar. Jadi tambah kasih, tambah rindu, tambah sayang. Karena ada pembicaraan dengan Tuhan sama. Kalau kita tidak banyak bicara dengan Tuhan, kita jadi kering dan kita mulai jalan sendiri, ambil keputusan sendiri. Akhirnya kita salah, habisnya kita kapok, berdosa, kembali kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah saya, kita kembali minta ampun kepada Tuhan. Enak lagi hubungan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi seharusnya apa? Berdoa setiap saat. Berdoa setiap saat itu bukan berdoa 24 jam. Bukan. Berdoa setiap saat itu bukan hanya di gereja. Berdoa setiap saat itu bukan kita masuk di kamar dan kita kunci kamar dan tidak keluar dari kamar. Berdoa setiap saat persekutuan dengan Tuhan. Saya di mobil, saya berdoa. Saya ada kesulitan, saya berdoa. Saya memuji Tuhan. Saya di gereja, saya dengar radio, saya baca buku di tempat kerja. Saya berdoa, saya mengucap syukur. Ada persekutuan senantiasa dengan Tuhan. Bertekunlah berdoa. Itu yang akan membuat kita tetap hidup dan kita tidak tiba-tiba kehilangan koneksi dengan Tuhan. Dan berkaitan dengan doa juga, Paulus menambahkan bahwa kita harus berdoa sambil berjaga-jaga. Ya. Bersekutu dengan Tuhan, berdoa, kita segar, kita menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan dengar doa kita. Sebelum kita minta aja saja kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang terbaik. Tapi kita harus berdoa sambil berjaga-jaga. Karena ada tertulis bahwa apa?
Ya, Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa yang menguasai diri kita. Ya, coba kita buka Markus 14:38. Markus 14 ayat 38. Waktu itu Tuhan Yesus meminta untuk murid-muridnya berdoa karena Yesus dalam hari-hari terakhir di bumi. Dan Tuhan Yesus waktu itu berdoa kepada Allah Bapa tentang pergumulan yang Tuhan Yesus akan hadapi yang tidak pernah dialami oleh seorang pun di dalam dunia, yakni menanggung dosa seluruh umat manusia. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dan Matius pasal 14 ayat 38 di Taman Getsemani, Yesus meminta 3 murid untuk menemaninya untuk pergi berdoa bersama dengannya. Ya, mulai ayat 37 saya baca bagi kita, Markus 14 mulai dari ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Ya, 3 murid Yesus panggil untuk pergi berdoa bersama untuk menolong, mendukung Yesus, tapi 3 murid itu ketiduran. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? 1 jam aja nggak bisa ya? Karena Yesus perlu dukungan. Ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Dan Yesus bilang, Petrus, berjaga-jagalah, berdoa, berjaga-jagalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ini ada kebenaran yang kita bisa belajar di sini. Kebenarannya apa? Bahwa kita manusia, meskipun kita sudah percaya, Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, kita masih ada manusia lama, kita masih daging, ya, kita belum sempurna. Semakin kita taat kepada Tuhan, semakin kita memikul salib, semakin kita menyangkal diri, Tuhan berkarya, Tuhan berikan kemenangan bagi kita. Ya, kita bisa mengatasi berbagai hal, kita bisa mengatasi berbagai godaan, kita bisa mengatasi berbagai canduan, ketergantungan, tetapi kita masih daging, kita masih lemah. Kita bisa digoda, kita bisa jatuh di dalam dosa. Ya. Jadi ini satu hal yang penting yang kita harus tahu. Manusia lama kita sudah mati, tapi kita belum sempurna. Kesempurnaan hanyalah di surga saja waktu Yesus kembali. Selama kita masih di bumi, kita masih digoda. Ya, Pendeta R.R. Suarez, ya kan saya banyak menerjemahkan khotbah kesaksian beliau. Beliau sering mengatakan, jangan pikir orang 70 tahun, 80 tahun juga tidak ada godaan, ya. Di dalam arah seksual juga, ya, 70 tahun, 80 tahun, semasa kita masih manusia tetap ada godaan. Ya, karena daging lemah, roh penurut. Rohnya mau berdoa, rohnya mau setia, ya, rohnya mau tetap taat. Tetapi daging tidak mau setia. Daging tidak mau menjadi penurut. Daging mau apa? Memuaskan diri sendiri terus menerus. Ya. Dan kita ingat contoh Alkitab, seorang yang luar biasa yang berkenan di hati Tuhan, Raja Daud, penulis berbagai mazmur, dipakai oleh Tuhan melawan beruang, melawan singa, melawan seorang raksasa seperti Goliat, melawan banyak orang, dipakai Tuhan secara luar biasa dengan urapan Tuhan. Akhirnya satu hari dia salah. Ya, dia tergoda, dia jatuh di dalam dosa dengan Batsheba.
ya, dan membawa kehancuran bagi keluarganya dan seluruh kerajaan Israel. Kita harus berdoa, bersekutu dengan Tuhan, tetapi berjaga-jaga, peka terhadap suara Roh Kudus, peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, karena kalau kita tidak berjaga-jaga, hal yang kecil pun bisa membawa akibat yang parah. Ya, saya bicara untuk diri saya sendiri. Ya, kalau bawa mobil, ya kalau kesenggol orang, waduh marah ya. Waduh, ini kita tersinggung ya. Tapi akhirnya saya berpikir, kalau kita disenggol orang waktu bawa mobil, kalau kita marah masih pertanda yang baik secara medis. Karena kita bereaksi ya. Kita tidak bilang kalau orang senggol kita atau tabrak mobil kita bilang, aduh syukur, ya tabrak lagi. Itu sudah gak waras kita ya. Masa kalau orang curi sesuatu dari handphone kita, handphone saya dicuri, ini silakan curi yang lain. Gak ada, kalau orang curi handphone sesuatu, kita marah karena kita sedih. Itu tanda yang baik secara medis, kita bereaksi ya. Tetapi dosa itu apa? Kalau kita melampaui amarah. Kalau kita melampaui batas-batas yang sehat, kita mau bunuh, kita mau balas dendam, kita mau main hakim sendiri, disitulah dosa, disitulah iblis menguasai kita, menggoda kita. Kita sudah tidak berjaga-jaga lagi. Kita membuka pintu kepada musuh yang menurut 1 Petrus pasal 5 ayat 8, saya membaca bagi kita cepat-cepat berkaitan dengan berdoa sambil berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa apa? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ada yang bisa baca bagi kita? Ya, iblis bagaikan singa yang mengaum, mau menerkam akan kita. Oleh sebab itu kita perlu berdoa sambil berjaga-jaga, ya, supaya kita dilepaskan, kita dilindungi oleh Tuhan. Karena dalam ayat ini juga kalau kita lanjut dalam ayat 9 ada akibatnya juga. Kalau kita berdoa sambil berjaga-jaga, ayat 9 bisa baca, Tante Gyokmei. Ya, lawanlah dengan iman yang teguh. Hal-hal ini dialami oleh semua yang orang seiman yang ada di dalam dunia. Dan kita mengalahkan dengan iman yang teguh di dalam nama Yesus Kristus, karena Kristus Yesus sudah mengalahkan akan iblis di kayu salib. Dan apalagi yang kita harus perbuat yang Paulus menulis kepada jemaat di Kolose adalah berdoa sambil berjaga-jaga dan juga berdoa sambil mengucap syukur. Ya, mengapa Paulus menaruh bahwa kita perlu berdoa juga sambil mengucap syukur? Mengapa? Karena kalau kita berbicara dengan Tuhan dan kita tidak mengucap syukur, ya, kita bisa jatuh pada kesalahan di mana kita hanya akan minta-minta terus kepada Tuhan. Kita hanya akan minta kepada Tuhan, Tuhan berkatilah saya, Tuhan berikanlah ini bagi saya, Tuhan perbuatlah ini bagi saya, Tuhan tolonglah ini. Dan ucapan syukur adalah kita juga mengakui kepada Tuhan kebesaran Tuhan, perbuatan Tuhan, keagungan Tuhan. Tuhan sebagaimana Tuhan ada. Ya, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengakui Tuhan, Engkau adalah Engkau sebagaimana Engkau ada. Engkau adalah Engkau. Ya, pengucapan syukur adalah Tuhan, saya
Saya tidak perlu apa-apa. Saya tidak tahu apa yang saya perlu. Tuhan, yang penting, yang terpenting, yang ada adalah Engkau. Karena saya orang berdosa. Karena saya layak sebenarnya dimurkai. Karena saya layak sebenarnya memperoleh maut sebagai upah dosa. Tetapi ucapan syukur, kita mengakui kebesaran, keagungan. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ucapan syukur membuat kita sadar bahwa relasi kita dengan Tuhan bukan dengan maksud menerima sesuatu, tetapi satu relasi antara pencipta dan yang diciptakan, dan ini satu hal yang luar biasa kita perlu mengetahui. Ya, sekali lagi ya, om-om, tante-tante, semua kita di sini. Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal itu tidak bisa didefinisikan keagungan dan kebesarannya. Tuhan maha besar, luar biasa. Tuhan tidak bisa didefinisikan. Kalau kita mendefinisikan Tuhan, Tuhan itu kecil. Tuhan tidak bisa didefinisikan. Tuhan kita bisa mengetahui kebesarannya melalui apa yang kata Alkitab. Tetapi poin yang saya mau kasih di sini adalah om-om, tante-tante, kita semua mempunyai hak istimewa dapat bicara langsung dengan Tuhan. Ini luar biasa. Tuhan mengenal kita pribadi, lepas pribadi, jauh lebih baik dari suami kita, dari istri kita, dari ayah kita, dari anak kita. Tuhan mengenal kita secara mendetail, jauh lebih baik dari kita, dan Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita, menebus kita. Tuhan beserta dengan kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa juga mengucap syukur kepada Tuhan. Poin yang keempat, nasihat hidup yang baik di tengah dunia yang penuh tantangan adalah juga berdoa bagi saudara seiman. Ya, dalam hal ini berdoa bagi para misionaris, dan sebagai akibatnya kalau kita berdoa kepada saudara seiman, kita juga sedang berdoa bagi orang-orang yang tidak seiman, yang akan diberkati juga oleh saudara seiman dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita baca dalam Kolose tadi, kembali ke Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-3. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan, dan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Berdoa jugalah untuk kami, ya, untuk Paulus, untuk Timotius, untuk tim pelayanan Paulus, untuk Epafroditus, untuk para hamba Tuhan yang melayani pada waktu itu. Berdoalah, masuk di hadirat Tuhan, bersyafaat bagi mereka yang melayani Tuhan. Dan ketika kita masuk di hadapan Tuhan, kita berdoa bagi orang lain, doa kita didengar oleh Tuhan. Tuhan menggerakkan tangannya, membuka pintu, menutup pintu, menggerakkan sumber-sumber segala yang dibutuhkan di dalam dunia yang kita tidak lihat. Ada beberapa poin di sini yang menarik bagi kita. Satu poin, Tuhan memanggil kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Luar biasa itu. Ya. Tuhan sebenarnya bisa kerjakan semua, tapi Tuhan memanggil kita melalui doa untuk kerja sama dengan Tuhan. Ini luar biasa. Hak istimewa sekali. Ya, hak istimewa melayani presiden, hak istimewa melayani raja, hak istimewa melayani selebriti. Kita senang, kita bangga. Apalagi bekerja sama dan melayani Tuhan. Luar biasa.
Dan saya dapat mengatakan satu hal bagi kita semua di sini. Kita juga adalah jawaban daripada doa syafaat banyak orang lain sepanjang sejarah. Banyak orang di Indonesia mendoakan kita di sini. Banyak orang di Kanada mendoakan di sini. Banyak orang di Eropa mendoakan kita di sini. Banyak orang yang sudah meninggal dari abad-abad yang lalu, mereka berdoa meminta pada Tuhan, Tuhan selamatkanlah jiwa-jiwa yang ada di Brasil, selamatkanlah jiwa-jiwa yang ada di Mogi das Cruzes. Tuhan, pakailah para pendeta-pendeta yang para penginjil yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan, pakailah Nalina, Tuhan pakailah pendeta Semhatu, Tikwi, Tuhan pakailah hamba-hamba Tuhan kemanapun mereka pergi, mereka membuka mulut mereka membuka rahasia Injil keselamatan Kristus, sehingga dibukakan kepada orang yang dahulu dalam kegelapan dan tidak mengerti dan dapat memperoleh keselamatan. Kita adalah jawaban doa dari banyak orang. Saya adalah jawaban doa dari banyak orang yang saya tidak kenal sampai hari ini, yang memberkati kehidupan saya. Paulus mengajak jemaat di Kolose berdoa bagi kami, dan prinsipnya adalah kita mendukung orang-orang yang melayani Tuhan, yang membawa Injil Yesus Kristus. Dan kita percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan menggerakkan itu. Ya. Jadi kita ada kesempatan dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dan baik. Kita berdoa kepada orang-orang lain. Karena kalau orang-orang lain mengerti rahasia Yesus Kristus, sebagaimana ada dalam Kolose 1:26 daripada 27, tidak perlu membuka untuk menghemat waktu. Kalau orang-orang mengenal siapakah Yesus Kristus, maka mereka akan diberkati juga dan membawa berkat kepada keluarga mereka, bagi masyarakat, lingkungan akan berubah juga. Berdoa bagi saudara seiman dan tidak seiman. Dan poin yang kelima, yang Paulus memberikan nasihat akhir kepada jemaat di Kolose adalah, hiduplah dengan hikmat dalam bertindak terhadap orang luar dengan jalan menjadi garam dunia. Ya. Ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, dan ini hubungan dengan garam, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nasihat akhir yang Paulus berikan, mau hidup dengan baik di tengah tantangan lingkungan di mana kalian berada, hiduplah dengan hikmat dengan orang luar. Ya, hikmat daripada Tuhan adalah kita tahu kita harus melakukan yang baik, yang benar dengan cara yang tepat, menggunakan waktu, dan perkataan kita senantiasa penuh kasih. Ya. Untuk hidup baik di tengah lingkungan kita ada, kita harus penuh kasih. Kasih tidak berarti lembek, senantiasa lembek atau lemah. Tidak. Kasih itu memperlakukan orang lain sebagaimana Yesus memperlakukan akan manusia. Dengan bersedia mengampuni, dengan bersedia untuk merangkul, untuk memberikan kesempatan, untuk mendengar, untuk sabar, untuk mendoakan, untuk menegur, untuk mengarahkan. Itulah kasih. Kasih adalah Yesus Kristus. Kasih berlawanan dengan kebencian. Kasih berlawanan dengan pertengkaran. Kasih berlawanan dengan dendam. Kasih berlawanan dengan egoisme. Kasih membagi. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Yesus berkata di dalam Matius pasal 5, hendaklah kamu menjadi garam dunia. Kamu membawa rasa yang berbeda di dalam dunia ini, rasa yang mencerminkan nilai-nilai
dari surga, nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai surgawi, nilai-nilai daripada kasih Kristus. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab terhadap setiap orang. Dan poin yang terakhir yang saya mau membagikan kepada kita, mengapa Paulus mengajarkan poin-poin terakhir ini dalam nasihat-nasihat akhir ya. Sudah bagian daripada penutup dan saya akan membawa satu refleksi kepada kita ya. Jadi Paulus mengajarkan jemaat untuk berdoa. Berdoa sambil berjaga-jaga, sambil mengucap syukur. Tapi harus berdoa. Dan Paulus meminta untuk jemaat mendoakan dia supaya pintu dibuka di tengah tantangan zaman di mana dia berada. Karena Paulus dipenjarakan, dia masih mau rindu untuk mengabarkan Injil. Dan dia minta didoakan supaya pintu terbuka untuk dia tetap memberitakan Injil. Dan dunia ini penuh dengan tantangan. Apa tantangan pada zaman kita pada masa kini? Ya, tantangan kita pada masa kini banyak sekali. Ya, kita masih hidup di tantangan. Ada tantangan sakit penyakit, masih ada pandemi, ada COVID, ada penyakit yang lain yang muncul. Ada banyak kejahatan, ya. Saya lihat video-video di Indonesia itu juga ngeri sekali di Indonesia. Karena mulai terjadi banyak perampokan ya di ATM. Di Indonesia jumlah senjata api jauh lebih kecil daripada di Brasil. Tetapi di Indonesia kejahatan itu, ya tindak kriminal itu lebih lebih ngeri karena mereka pakai senjata, pakai pisau, ya. Dan jadi meskipun jumlah senjata api di Indonesia lebih kecil, tetapi kejahatan tetap meningkat juga di Indonesia dan di seluruh dunia. Ada banyak tantangan bagi kita. Lalu saya merenungkan, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan itu ada? Bukankah tidak lebih mudah bagi Tuhan itu langsung menumpaskan kejahatan? Om-om, tante-tante pernah nggak memikirkan tentang permasalahan ini? Kenapa itu ada kejahatan sih? Kenapa ada iblis? Ya, kenapa Paulus, waktu saya mempersiapkan ini, saya merenungkan, mengapa Paulus minta jemaat mendoakan dia untuk membuka pintu dia memberitakan Injil? Kenapa Tuhan tidak langsung membuat semuanya langsung selamat? Bukankah lebih mudah? Ya, kita tahu barangkali ada orang-orang yang sedang dalam jalan untuk mengenalkan Tuhan, tapi ada berbagai kesulitan dan kita rindu orangnya langsung diselamatkan, tapi sepertinya ada banyak hal yang menghalang. Ya. Mengapa ada kejahatan di dalam dunia ini? Mengapa ada kejahatan terhadap anak-anak? Mengapa ada tantangan? Mengapa kita sudah tidak hidup baik? Ya, mengapa kita ada masalah di dalam keluarga, di dalam rumah, masalah sakit, penyakit? Mengapa ada berbagai masalah dan mengapa semuanya tidak langsung diselesaikan oleh Tuhan? Dan ini salah satu dilema dan saya coba cari jawaban. Dan saya mendengar banyak orang juga merenungkan dalam terang firman Tuhan. Dan saya sampai pada jawaban terbaik sampai saat ini ya, yang ini sudah perenungan daripada saya adalah bahwa masalah antara kebaikan, kejahatan itu senantiasa dalam sejarah umat manusia, ya. Seorang ahli, kalau saya tidak salah Yunani, Epicurus, dia bilang itu bahwa masalah kejahatan dan Tuhan dan kebaikan adalah satu dilema yang dahulu dianggap sulit untuk dipecahkan. Saya coba menjelaskan sini, nanti di sekolah minggu kita bisa diskusi. Tapi ada yang mengatakan demikian, kalau Allah itu baik
dia tidak bersifat maha kuasa. Kalau Allah maha kuasa, dia itu tidak bisa bersifat baik. Sekali lagi, dilema ini dari Epikurus adalah kalau Allah itu baik, dia tidak bersifat maha kuasa. Kalau Allah itu maha kuasa, dia itu tidak bersifat baik dalam urusan dengan kejahatan. Saya jelaskan secara singkat dan saya mau memberikan satu poin untuk menguatkan iman kita. Karena begini, kalau Allah itu baik, tetapi masih ada tetap, kejahatan masih tetap ada, wah itu bagaimana? Jadi sebenarnya dia tidak begitu baik. Dia bukan maha kuasa. Sekali lagi, kalau Allah baik, tapi kejahatan itu tetap ada, dia tidak maha kuasa. Karena kalau dia maha kuasa, dia hancurkan kejahatan. Ya. Tapi kalau Allah maha kuasa dan kejahatan tetap ada, Allah tidak baik karena Allah membiarkan kejahatan tetap ada. Ini satu dilema yang terjadi di dalam dunia. Sekali lagi, ada satu dilema. Bagaimana Tuhan itu bisa bersifat baik dan maha kuasa? Menurut filsuf Yunani ini tidak mungkin Allah itu baik dan maha kuasa. Karena dia bilang gini, kalau Allah baik tetapi tetap ada kejahatan, berarti Allah yang baik tidak mampu mengalahkan kejahatan. Allah tidak maha kuasa untuk menghancurkan kejahatan. Itu satu poin. Yang kedua, kalau Allah itu maha kuasa, dia punya power segala sesuatu, tetapi kejahatan tetap ada. Tuhan itu maha kuasa tetapi dia tidak baik karena dia tidak menghancurkan kejahatan. Dunia ini ada kejahatan ya, ada kejahatan dalam dunia ini. Ada kejahatan. Tuhan ada dalam dunia ini. Ada enggak atau tidak ada? Ada. Bagaimana Tuhan ada, kejahatan ada? Solusinya menurut terang Alkitab adalah demikian. Allah suci, kudus, pencipta. Dia menciptakan manusia. Manusia melalui iblis menciptakan dosa. Tuhan tidak menciptakan dosa. Dosa timbul masuk dalam dunia melalui perbuatan daripada dosa masuk dalam dunia melalui perbuatan manusia Adam dan Hawa. Kalau Allah itu suci dan kudus dan dia harus menghabiskan langsung kejahatan, apa yang seharusnya Tuhan perbuat? Ya, melenyapkan kita semua. Karena Allah suci dan kudus, dia tidak bercampur dengan dosa. Karena semua kita telah berdosa, seharusnya apa? Semua yang berdosa dilenyapkan. Tetapi Allah tidak memilih untuk langsung melenyapkan kita. Allah memilih untuk menebus kita, menyelamatkan kita, merangkul kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk dikasihi dan ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk melawan dosa, untuk melawan maut, untuk bangkit, untuk memberikan hidup yang kekal. Dosa akan dibasmi tapi ada waktunya. Kalau masih ada kejahatan di dalam dunia ini, sulit untuk kita terima secara manusia. Tetapi itu adalah panjang sabar dan anugerah daripada Tuhan yang mau agar kasih-Nya dikenal dan dirasakan oleh semua orang. Dengan kata lain, mengapa kita tidak dihancurkan? Ini kata yang saya mau berikan bagi kita, adalah karena anugerah dan rahmat daripada Tuhan. Adalah karena kasih Tuhan kepada kita.
Oleh sebab itu, kembali kepada teks firman Tuhan ini, Paulus mengatakan, berdoalah senantiasa, berdoalah sambil berjaga-jagalah, berdoa sambil mengucap syukur karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya yang luar biasa kepada kalian, sudah menanggalkan manusia lama, sudah mematikan akan dosa di dalam tubuh kalian, sudah memberikan pakaian yang baru kepada kalian. Tuhan memanggil kalian untuk bersekutu menjadi tubuh daripada Kristus. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa membuka hati kepada Tuhan, kita mempunyai hak istimewa diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus mensyukuri anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Ya, ini harusnya membangkitkan semangat kita untuk kita hidup. Apa masalah dalam dunia ini? Apa masalah dalam dunia ini? Apakah masalah kesehatan? Apakah masalah keuangan? Apakah masalah rumah? Apa sih masalah di dalam dunia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Tidak ada. Tuhan jauh lebih perkasa, hebat, luar biasa. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Hendaklah dengan demikian kita rendah hati. Kita hidup dengan hikmat. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita mempunyai garam di kata-kata. Kalau orang mengatai kita, orang memperlakukan kita dengan cara yang tidak benar, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu dendam. Kita serahkan sama Tuhan. Kalau perlu diperkarakan, kita perkarakan. Tetapi bukan pun dengan sifat dendam. Karena kita senantiasa mau orang lain, sebagaimana kita alami, juga memperoleh kesempatan untuk dijamah oleh anugerah dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya nasihat-nasihat ini Tuhan sendiri mengaplikasikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan yang tahu pergumulan kita masing-masing. Tetapi kiranya nasihat-nasihat ini membawa kita hidup dengan baik di tengah dunia yang penuh tantangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta Usi Joyce berdoa bagi kita. Amin.